Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat malam. Alhamdulillah, hari ini kita akan lanjut perkuliahan kita terkait dengan pengembangan instrumen. Ya, hari ini kita akan membahas tentang manajemen data. Ya, manajemen data dan hasil penelitian. Ya, bahwa ketika kita melakukan penelitian adalah kita membuat instrumen. Ya. Instrumennya sebagaimana yang sudah kita bahas bahwa instrumen itu harus valid dan reliable ya. Oleh sebab itu data yang kita kumpulkan itu tentu berdasarkan pada instrumen yang kita gunakan. Jadi instrumen itu penting karena itu berkaitan dengan pengumpulan data ya. Nah, dalam manajemen data, hal yang paling penting harus kita ketahui adalah bahwa data yang didapatkan itu harus dapat kita gunakan ya. Ya, karena ketika data itu tidak bisa digunakan, maka data itu akan ya sulit untuk membuktikan hasil penelitian kita, terutama terkait dengan hipotesis yang sudah dibuat ya. Oleh sebab itu, untuk merancang usulan penelitian atau proposal penelitian, maka sudah direncanakan tentang teknik pengolahan data ya. Nah, kita tahu dalam teknik pengolahan data itu terdiri atas editing, ya, coding, entry, dan cleaning, ya, serta melakukan analisis, baik analisis univariat maupun analisis bivariat. Ya. Nah, terkait dengan mulai melakukan editing nanti akan kita jelaskan ya bagaimana melakukan tahapan editing, kemudian memberikan coding, kemudian entry data, ya, memasukkan data, kemudian mengcleaning data ketika data itu kita gunakan dalam penelitian. Ya. Nah, kemudian tabel, grafik, dan ringkasan angka-angka yang dihasilkan, ya, misalnya dalam data univariat. Ya. Jadi nanti setelah data itu disajikan, data itu harus sebanding dengan tabel ya. Jadi ketika kita menjelaskan terkait dengan deskripsi dari tabel itu, maka kita ambil angka yang paling terbesar ya. Kemudian tahapan manajemen data, yaitu tadi kita sudah melakukan dari tahap awal, yaitu dimulai dari penyuntingan data atau data editing ya. Nah, data editing ini, kemudian data kita sunting ya, penyuntingan data. Kemudian data itu diberikan kode data ya atau coding ya di dalam definisi operasional sebenarnya sudah ada. Kemudian nanti di metode penelitian juga ada pengolahan data ya atau analisis data. Kemudian membuat kode, kemudian membuat buku kode. Jadi setelah misalnya pengetahuan baik, kita berikan kode 1 atau 2. Nah, kemudian atau 0, 1 boleh ya. Jadi sangat terserah kepada peneliti. Biasanya yang berisiko itu lebih kecil dari yang tidak berisiko. Artinya kalau dia pengetahuannya kurang baik, kita coding 1 ya. Pengetahuan baik kita coding 2 gitu ya. Misalnya kalau itu 1 dan 2. Atau misalnya kalau dia diabetes mellitus misalnya DM, kita DM karena codingnya kita berikan coding 1 ya lebih kecil, kemudian coding yang lebih besar pada tidak penderita DM ya. Kemudian membuat buku kode, dibuat tadi kode-kodenya ya. Kemudian membuat struktur data tadi dan file data. Jadi data itu kita kelompokkan terkait dengan kalau dia pengetahuan ya, kemudian kalau dia terkait dengan sikap ya sikap, atau yang terkait dengan hal-hal lain ya, sesuai dengan variabel penelitian Bapak Ibu. Jadi ketika variabelnya, maka variabel itu yang nanti di coding ya, di struktur data dikelompokkan ya. Nah, tadi kalau jenis kelamin ya jenis kelamin ya. Kalau yang misalnya yang paritas itu ya. Kalau sikap ya sikap ya dikelompokkan datanya ya.
Ya, alangkah baiknya saran saya dimasukkan dulu ke Excel ya, data Excel. Jadi data Excel dimasukkan, nanti di copy pindah ke SPSS ya, sebelum data itu diolah gitu ya. Kemudian file data itu dimasukkan di SPSS ya. Kemudian memasukkan data itu data di entry, dan tadi data sudah dibuat strukturnya, apakah dia nanti numerik atau kategorik ya. Nah, kalau dia pre-eksperimental, biasanya yang digunakan adalah data-data numerik ya. Sementara di data yang terkait dengan kategorik ya, nah dibuatkan data kategorik ya. Misalnya pada data nominal itu adalah data yang sifatnya kategorik ya. Kemudian kalau dia ordinal maka datanya bisa kategorik, bisa numerik ya, tapi biasanya datanya adalah numerik ya. Kemudian memasukkan data atau entry data, kemudian membersihkan data, cleaning. Cleaning ini biasanya cleaning data apabila responden itu tidak memberikan jawaban ya, atau salah satu di antara kuesioner itu tidak diisi oleh responden. Jadi data itu harus kita cleaning ya. Jadi supaya alangkah baiknya kalau memang bisa dihubungi, responden itu dihubungi sampai dia mengisi semua kuesioner ya. Harapannya adalah semua kuesioner itu bisa terisi ya oleh responden ya. Jadi responden bisa mengisi semua pertanyaan yang ada di dalam kuesioner itu ya. Kemudian data editing ini yaitu menyunting data dilakukan sebelum proses memasukkan data. Jadi ketika data itu akan dimasukkan, maka dilakukan terlebih dahulu proses editing ini ya. Data sebaiknya dilakukan di lapangan, misalnya ketika pengentrian itu salah ya. Misalnya terkait dia jenis kelaminnya laki-laki tapi diisi perempuan ya. Nah, kita pastikan ketika data itu dijawab dengan benar sesuai dengan kondisi apa adanya ya. Nah, ini biasanya untuk menghindari data yang keliru ketika diisi oleh responden ya. Nah, kemudian misalnya tadi umur ya, ada kekeliruan umur atau ada kekeliruan tentang jumlah anak gitu ya. Nah, itu bisa saja terjadi, maka kita harus cocokkan ya. Kemudian data editing ini dilakukan pemeriksaan seluruh kuesioner. Tadi misalnya di lapangan ketika kita melakukan penelitian, maka kuesioner itu sudah kita lakukan editing ya di lapangan, pada saat di lapangan. Tetapi bisa juga setelah data terkumpul, artinya data semuanya terkumpul, baru kita lakukan editing ya. Misalnya sebagai contoh bahwa data itu dapat dibaca ya, atau misalnya dia menjawab kalau misalnya skalanya Gatman misalnya ya dan tidak, misalnya skala Gatman ini dia mengisi di tengah-tengah posisinya antara ya dan tidak. Nah, kemungkinan karena berada pada ya dan tidak, maka ini harus jelas apa yang diisi oleh responden tadi ya. Jangan sampai dia berada di tengah, apakah iya atau tidak, kan begitu. Oleh sebab itu dipastikan ya jawaban responden ini terhadap pengisian kuesioner ya. Kemudian pastikan semua pertanyaan itu terisi lengkap. Jadi harus semua pertanyaan itu harus diisi. Jangan sampai ada pertanyaan yang ya tidak diisi oleh responden ya. Jadi harapannya adalah semua responden itu dapat mengisi semua yang terkait dengan pertanyaan ya, kecuali yang mungkin tidak untuk diisi. Nah, jadi semuanya diisi. Misalnya ya hanya diisi oleh peneliti. Nah, misalnya itu tidak boleh diisi oleh responden ya, tetapi cukup diisi yang diperintahkan saja ya, sesuai dengan apa yang dilakukan oleh responden ini. Nah, kemudian terdapat ketidakserasian antara jawaban yang satu dengan yang lain ya. Misalnya di dalam kuesioner itu kan ada kuesioner yang antara satu dengan yang lain itu saling keterkaitan ya. Ya, jadi ada kuesioner yang satu dengan yang lain itu memiliki keterkaitan sehingga kuesioner itu tidak konsisten. Nah, maka oleh sebab itu jangan sampai
kuesioner itu tidak konsisten ya. Misalnya nanti ada beberapa contoh ya kita buat yang terkait dengan ketidakkonsistenan jawaban satu dengan yang lain ya. Kemudian yang keempat, terdapat kesalahan lain yang mengganggu proses pengolahan data selanjutnya. Misalnya tidak akurat ya atau tidak akurasi ya. Yang pengolahan datanya tidak akurat, tidak bisa memberikan informasi sebagaimana yang dibutuhkan oleh si peneliti ya. Kemudian kegiatan editing dapat dilakukan dengan cara, misalnya yang pertama adalah editing lapangan. Misalnya supervisor melakukan pengecekan ulang terhadap beberapa pertanyaan penting, biasanya kepada 10% responden segera data terkumpul. Nah, jadi di penelitian itu biasanya ada supervisor penelitian, tapi kalau penelitian skripsi ini kan per orang ya, dilakukan oleh individu per individu ya. Ya karena dia individu maka si peneliti juga yang sebagai supervisornya ya, untuk melakukan pengecekan ulang terhadap beberapa pertanyaan yang penting biasanya setelah data terkumpul. Misalnya kita menanyakan kembali kepada responden ya, sekitar 10% dari responden itu terkait dengan pertanyaan yang diajukan ya, dibuat sebagai bahan dalam pengumpulan data penelitian ya. Kemudian berikutnya adalah editing menyeluruh ya. Jadi editing menyeluruh ini adalah seluruh ya terhadap jawaban responden sehingga dapat diketahui konsistensi jawaban. Jadi ketika seluruh jawaban, seluruh kuesioner ini dijawab oleh responden, maka pada saat itu juga peneliti dapat melihat ya, apakah jawaban yang diberikan oleh responden ini konsisten atau tidak ya. Nah, jadi misalnya bisa saja dia apakah Anda puas dengan pelayanan puskesmas ini misalnya, dia puas baik ya. Tapi tiba-tiba dia tidak akan berkunjung, kan itu aneh ya. Apakah Anda akan merekomendasikan apabila ada pasien lain yang ingin berobat ke puskesmas ini, kan begitu ya. Ini kan tidak konsisten, sementara dia menganggap bahwa pelayanan itu baik, pelayanan itu memuaskan ya, pelayanan itu dapat memberikan dampak perubahan bagi kesehatannya, tetapi dia tidak memberikan rekomendasi kepada orang lain untuk mendapatkan pelayanan kesehatan di puskesmas itu. Nah, artinya di situ sudah ada ketidakkonsistenan ya, responden dalam membuat atau memberikan jawaban terhadap pertanyaan. Kemudian yang sering terjadi misalnya jawaban tidak tepat pada kolom yang tidak, sebagai contoh yang tadi saya contohkan, misalnya jawaban responden itu berada di antara tengah-tengah, di antara ya dan tidak, pada skala Gatman misalnya. Nah, kemudian salah menulis jawaban, misalnya jenis kelamin tadi ya, yang seharusnya misalnya perempuan 2 ya, tapi terus 20 ya. Nah, ini juga masalah ya. Pendidikan diisi tamat PT tetapi umurnya misalnya baru 18 tahun. Tentu saja tidak mungkin ya. 18 tahun sudah lulusan perguruan tinggi. Nah, kan ini artinya misalnya ada kesalahan pengisian tahun kelahiran ya. Salah menggunakan ukuran satuan, misalnya berapa tinggi Anda, sekian kilogram. Nah, kan begitu ya. Itu berarti salah menggunakan satuan. Nah, ini sebagai contoh kekeliruan yang biasa terjadi ya. Kemudian yang kedua adalah data coding, mengcoding data ya. Jadi data coding ini adalah kegiatan mengklasifikasikan data dan mengkode untuk masing-masing jawaban di kuesioner sehingga memudahkan untuk memasukkan data ke komputer. Jadi misalnya kita buat coding tadi sebagai contoh ya, 1 dan 2 misalnya. Kalau dia menderita hipertensi, kita coding 1 misalnya. Kalau dia tidak menderita hipertensi, kita coding 2. Pengetahuannya misalnya kurang, kita coding 1. Pengetahuannya baik, kita coding 2 ya. Jadi yang penting kita buat yang berisiko lebih kecil daripada yang tidak berisiko. Nah, itu yang penting konsisten ya. Nah, jangan sampai, prinsipnya adalah
bahwa yang berisiko itu lebih kecil. Misalnya tadi pengetahuan kurang itu kan berisiko ya. Ya, sebagai contoh juga tadi penderita hipertensi itu kan juga berisiko, kodenya lebih rendah. Tapi ketika dia tidak menderita hipertensi, maka kodenya lebih besar ya. Nah, ini harus konsisten dalam memberikan kode ya. Sehingga jangan sampai tadi sikapnya misalnya tidak mendukung, itu kan berisiko ya. Tetapi yang mendukung itu tidak berisiko. Jadi kita buat berisiko dan tidak berisiko untuk memudahkan memberikan coding dalam penelitian. Kemudian memberikan kode untuk masing-masing jawaban tadi kuesioner. Tapi jangan misalnya ada tadi di beberapa kuesioner ya, saya lihat di seminar tadi ya. Ada satu kuesioner yang diberinya 1 2 3 4 1 2 baik yang favorable maupun yang unfavorable ya. Tapi yang lebih baik adalah tidak memberikan kode 1 2 3. Jadi orang akan terpengaruh ya. Responden akan terpengaruh untuk memilih data yang lebih tinggi kan begitu ya. Jadi lebih tinggi sehingga dia lebih cenderung untuk memilih yang lebih tinggi ya. Karena sudah ada codingnya dibuat. Nah, sebaiknya codingnya itu tidak ditampilkan di situ di kuesioner ya. Yang penting si peneliti sudah tahu bahwa ini codingnya ini codingnya ini kan begitu ya. Jangan sampai ditulis ya. Jangan sampai seperti contoh tadi ada saya lihat kuesioner itu ditulis ya, dengan ya nilai ya. Nilai sehingga itu akan mempengaruhi cara responden untuk memilih. Nah, ini kan mengarahkan ya. Mengarahkan responden untuk memilih jawaban. Ya, sebaiknya jangan sampai itu terjadi ya. Kemudian misalnya untuk variabel pendidikan, misalnya tidak sekolah ya. Sekolah SD misalnya, SLTP ya, sekolah lanjutan tingkat pertama, SLTA ya, perguruan tinggi. Nah, ini misalnya contoh variabel yang terkait dengan pendidikan ya. Kemudian data coding ini data coding yang sudah dimulai dipikirkan ya. Dikembangkan pada saat pengembangan kuesioner. Jadi ketika mengcoding ini sudah harus dipikirkan. Tadi konsepnya adalah kalau dia berisiko codingnya atau kodenya lebih rendah daripada yang tidak berisiko. Nah, ini kan tujuannya tadi supaya mudah ketika ditampilkan data tabel silangnya pada kolom sebelah kiri ya. Jadi dia sebelah kiri ya. Sedangkan yang tidak berisiko berada di sebelah kanan. Ini tujuannya. Kemudian data coding ini data yang dikumpulkan dengan pertanyaan tertutup yang sudah dapat ditetapkan pengkodeannya ya. Jadi tertutup sifatnya karena biasanya instrumen itu ya, kuesioner yang kita buat ada pertanyaan yang tertutup, ada yang pertanyaan terbuka, dan ada yang semi terbuka ya. Jadi kalau ada pertanyaan di situ dicantumkan, kemudian ada yang diberikan kesempatan, misalnya A, B, C, D, bla 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 bla. Nah, tinggal si responden mengisinya. Nah, ini memberikan kesempatan keterbukaan dalam kuesioner ya. Perlu dipertimbangkan untuk menyediakan satu kode untuk menampung informasi di luar kelas-kelas yang telah disediakan, misalnya kalau ada kelasnya ya. Pengkodean untuk data yang dikumpulkan dengan pertanyaan terbuka dilakukan setelah data terkumpul ya. Jadi pengkodean ya, bisa setelah data itu seluruhnya terkumpul ya. Jangan pada saat kita penelitian kita langsung sudah mengkode kan begitu. Nah, tetapi pada saat penelitian itu sudah berakhir ya, pengumpulan data itu sudah selesai ya. Sebagian data dapat diberikan kode sebelum pengumpulan data ya. Pengkodean lebih lanjut dilakukan setelah semua data ya. Yang baiknya itu yang paling enaknya adalah ya, ketika pengumpulan data. Tapi kita sudah tahu ya ini kodenya berapa, ini kodenya berapa ya. Ya, apalagi jangan menulis coding atau menulis coding itu pada saat di kuesioner. Nah, itu juga bisa mengarahkan peneliti ya untuk memberikan jawaban. Sebaiknya jangan diberikan angka pada kuesioner ya. Kemudian jawaban kosong perlu diidentifikasi dan diberi kode lebih lanjut. Tidak tahu, tidak ada jawaban, atau jawaban tidak relevan ya. Nah, jadi kalau tidak ada jawaban kosong perlu diidentifikasi ya, diberikan kode tertentu ya. Ya boleh tidak tahu atau tidak ada jawaban tidak relevan, atau kita datangi responden itu kembali ya karena belum diisi oleh
responden ya. Pemberian kode dapat dilakukan pada sisi halaman kanan halaman instrumen, biasanya sebelah kanan ya. Jadi dikumpulkan pemberian kode pada sisi halaman instrumen ya. Kemudian ada lembar transit ya. Nah, lembar transit ini disebut sebagai worksheet ya. Nah, biasanya kalau dulu kan manual ditulis ya. Tapi sekarang kan sudah bisa masukkan ke Excel ya. Tinggal di coding saja, kita sudah bisa nanti mengopinya dari Excel ke SPSS ya. Nah, termasuk lembar optic scan ya. Nah, kalau kita melakukan, tapi ini tidak perlu kita lakukan ya, karena itu sifatnya manual ya. Kemudian cara pengkodean yang telah dibuat harus dicatat. Jadi kalau misalnya ini kode 1 ini untuk apa, kan begitu ya. Tadi misalnya penderita diabetes mellitus, kodenya 1, yang menderita, yang tidak menderita itu kodenya 2 misalnya. Nah, ditulis ya. Agar pengkodean tidak rumit, tidak perlu dibuat buku kode, tapi yang penting bahwa tetap konsisten ya. Yang berisiko lebih kecil daripada yang tidak berisiko ya. Kemudian ya, kalau dulu membuat buku kode, sekarang kan tidak perlu lagi ya, tinggal Anda masukkan coding di Excel. Kemudian pedoman dalam proses coding ya, dibuat entry dan cleaning data tadi ya. Ya, apa-apa yang harus dilakukan terkait dengan coding. Jadi coding memberikan kode ya pada setiap jawaban yang dianggap benar. Misalnya tadi kalau benar jawabannya 1, kalau salah 0 kan gitu ya. Kemudian mengentry data, cara mengentry data, memasukkan data dan mengcleaning data apa saja yang bisa di-cleaning ya. Kemudian pedoman dalam melakukan analisis data. Ya, jadi analisis data itu perlu pedoman ya. Nah, biasanya dalam proposal skripsi mahasiswa itu ada pedoman ya, cara melakukan analisis data univariat dan data bivariat ya, cara membaca tabelnya. Kemudian di situ juga tertulis menghitung OR-nya ya, cara menghitung ya tadi presentasi ya, itu bisa dihitung berdasarkan pada analisis data tadi di metode penelitian. Kemudian pedoman bagi peneliti lain ya, yang akan melakukan penelitian yang sama ya. Jadi biasanya ditemukan dari peneliti itu pada saran penelitian ya. Nah, ini contoh buku kode ya. Dari buku ya. Kita lanjut dengan data entry ya. Ya, kalau buku datanya misalnya ini contohnya ya. Ini ya. Misalnya variabelnya, pertanyaannya, kodenya, keterangannya ya. Kemudian nomor identifikasi. Nah, ini contoh dalam membuat buku kode ya. Ya, buku kode ini sangat membantu dalam penelitian ya. Kemudian yang berikutnya adalah data entry atau memasukkan data dari kuesioner ke master tabel ya. Atau mengentry data atau memasukkan data dari kuesioner ke master tabel. Ya, sebaiknya tadi kita masukkan dulu ke Excel ya. Di Excel itu, kemudian baru nanti di copy ke SPSS. Kemudian masukkan data jawaban kuesioner sesuai dengan kode yang telah ditentukan untuk masing-masing variabel ya. Misalnya tadi menjadi master tabel. Jadi tadi sebagai contoh kita berikan coding 1 ya, 0 misalnya, atau 1 2 ya, diberikan coding. Misalnya yang berisiko tadi lebih kecil, misalnya kalau dia penderita diabetes mellitus, maka kodenya bisa kita buat lebih kecil, misalnya 1 ya. Kemudian
simpan file tersebut tempat yang aman ya, dalam bentuk tadi Excel ya. Jadi kita simpan data itu supaya tidak terjadi perubahan ketika kita akan menggunakan kembali ya. Kemudian walaupun dalam rambu sudah kita pasang, pada saat entry data kesalahan ya tentu biasanya bisa saja terjadi karena faktor kehilapan ya. Kita hilap kemudian itu menjadi salah ya. Kemudian pembersihan data tetap dilakukan ya. Salah satu cara yang sering dilakukan adalah dengan melihat distribusi frekuensi dari tab variabel yang menilai kelogisannya. Ya, nanti kalau kita melakukan penelitian, nanti kita lihat tabelnya ya, apakah data itu normal atau tidak ya. Kemudian untuk data kontinu, interval rasio dapat dilihat sebarannya untuk melihat ada tidaknya pencilan ya, outlier di luar yang diduga ya. Kemudian cleaning data ya. Data ini dapat di cleaning kalau kita lihat ketika kita masukkan data ke tabel frekuensi, maka ada data yang missing. Nah, ini data missing. Nah, data missing ini yang perlu kita ketahui ya. Nah, artinya bahwa ada 3 data yang hilang ya. Yang hilang tidak diketahui dan tidak valid. Nah, jadi yang bisa digunakan hanya 97, sementara 3 ini tidak bisa digunakan. Ada kita ulang lagi, kita lihat, kita cleaning mana yang sampai data missing itu ya. Ini biasanya sering terjadi ya. Nah, dari contoh distribusi frekuensi di atas terlihat ada jenis kelamin yang bernilai 3 dan 4. Nah, jadi ada yang 3, ada yang 4 yang seharusnya tadi nilainya adalah 1 dan 2 ya. Nah, misalnya 1 laki-laki, 2 perempuan ya, atau sebaliknya boleh ya. Nah, ini sangat tergantung kepada peneliti untuk memberikan penilaian atau memberikan skor ya pada variabel tersebut. Itu saja yang bisa saya jelaskan pada malam hari ini. Terima kasih. Mungkin ada yang mau ditanyakan? Oh, suaranya tenggelam. Silakan. Jam 6 pagi besok kita. Nah, tetap jam 6 pagi ya. Supaya kawan-kawan yang mau misa pertama, misa kedua mungkin ya, bisa berjalan kan gitu. Silakan, ada yang mau ditanyakan? Bapak Ibu. Silakan, ada yang mau didiskusikan? Nanti saya share ininya ya, videonya saja, video cara melakukan uji validitas dan reliabilitas ya. Nah, jadi supaya mudah diulang-ulang kan. Jadi kalau gini kan agak susah ya. Ya, silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Mudah-mudahan nanti uji validitas nanti saya share lah ini videonya ya. Kebetulan sudah ada materinya, tinggal Bapak Ibu nanti bisa praktekkan ya. Nah, cara melakukan entry data ya, videonya sudah kita siapkan. Nah, silakan, ada yang mau didiskusikan untuk besok?
kita mata hari ini, nanti juga malam yang MSDM ya, manajemen sumber daya manusia kesehatan ya. Iya. Hmm, ya, AKK ya. Hmm, administrasi kebijakan kesehatan. Ya, kalau tidak ada, kita akhiri saja pertemuan kita ya. Terima kasih. Ya, selamat malam, semoga sehat semua ya. Ya, 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 amin, amin. Ya, 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 terima kasih, Bu. Ya, 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 selamat malam ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Semua sehat, Bu ya, Bapak ya. Ya, ya, ya.